Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Merujuk dari One Piece chapter 1111, dikatakan bahwa robot kuno ternyata merasa bersalah terhadap Joy Boy. Seperti apa kesalahan sang robot dan apa sebenarnya yang terjadi pada 800 tahun yang lalu? Tubuh dari robot raksasa tersebut tersimpan tidak berdaya di salah satu tempat milik Vegapunk. Namun, seiring waktu berjalan setelah Luffy mengaktifkan mode Gear 5-nya, robot kuno tersebut mulai kembali bangkit. Yang menarik adalah robot kuno itu justru meminta maaf kepada Joy Boy. Oke, simak video ini sampai selesai cuy. Sejarah dan misteri robot kuno. Kemunculan pertama dari robot kuno ini sendiri terjadi pada chapter 1065 kemarin cuy. Saat itu, Luffy, Bonnie, Jinbei, dan Chopper berada di tempat pembuangan penemuan Vegapunk. Robot tersebut nampak sudah usang dan berkarat. Nampak juga sebuah besi besar tertancap di bagian tengah tubuhnya. Menurut penjelasan dari Vegapunk di chapter 1067, robot kuno tersebut pertama kali dibuat pada 900 tahun yang lalu cuy. Namun, sayangnya Vegapunk tidak mengetahui dari mana asalnya. Dia juga tidak tahu apakah ini juga merupakan salah satu teknologi ciptaan kerajaan kuno. Selain tidak tahu asal-usulnya, Vegapunk juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan pembuatannya dan misi dari robot raksasa tersebut. Kemudian, dia menjelaskan jika 200 tahun yang lalu robot tersebut pergi ke Redland dan menyerang wilayah Mary Joyce. Serangan robot kuno itu membuat semua orang panik dan ketakutan. Pasalnya, pada saat itu tidak ada teknologi canggih yang mampu untuk menciptakan robot luar biasa seperti itu. Sayangnya, sebelum misinya selesai, robot tersebut kemudian kehabisan sumber daya cuy. Pihak pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan robot tersebut. Tetapi, karena rasa penasaran yang besar para peneliti dan ilmuwan zaman dahulu memutuskan untuk menyembunyikannya cuy. Vegapunk sendiri sempat penasaran apa yang kemudian membuat robot kuno tersebut berjalan. Apa sebenarnya sumber daya dari robot tersebut? Meskipun begitu, ada kemungkinan sebenarnya Vegapunk tahu tentang kemungkinan sumber daya dari robot kuno tersebut cuy. Hanya saja, Vegapunk tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan sumber daya untuk menghidupkan kembali robot kuno itu. Kemungkinan Vegapunk sudah menduga jika robot kuno itu memiliki sumber daya yang berasal dari kekuatan Nika. Ini yang mungkin menjadi alasan mengapa kemudian Vegapunk sangat menantikan Luffy. Karena Vegapunk tahu jika Luffy adalah sosok yang dinantikan. Dialah sosok Nika yang akan membawa perubahan besar dan juga sosok yang begitu dipercaya oleh Kuma. Dosa robot kuno. Para nakama kemudian terkejut ketika robot kuno itu bangkit ketika Luffy menggunakan Gear 5 miliknya. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar jika robot kuno itu memang awalnya memiliki kekuatan yang berasal dari kekuatan Nika. Dan di chapter 1111, akhirnya robot kuno itu bangkit sepenuhnya cuy. Namun, ada hal yang menarik yang kemudian muncul dalam chapter itu berkaitan dengan hal ini. Di akhir chapternya, robot kuno tersebut sempat mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada Joy Boy. Hal ini menarik cuy, karena ada dua hal. Yang pertama, itu artinya robot kuno tersebut kemungkinan mirip seperti Zunisa. Dia adalah rekan atau sekutu dari Joy Boy dan bahkan mengenal sosok Joy Boy. Yang kedua, bagaimana kemudian dia meminta maaf kepada Joy Boy. Artinya ada misi yang sebenarnya tidak berhasil dia selesaikan cuy. Pertanyaan besarnya kemudian, apakah kesalahan dari robot kuno tersebut hingga dia meminta maaf kepada Joy Boy?
Karena informasi mengenai robot kuno ini masih sangat sedikit, kita tentunya belum bisa mengetahui pasti terkait hal tersebut cuy. Namun, ada beberapa petunjuk besar yang muncul dalam hal ini. Pertama adalah dia mengenal sosok Joy Boy, yang artinya apa yang robot kuno lakukan tersebut merupakan perintah dari Joy Boy. Kedua adalah informasi dari Vegapunk tentang penyerangan yang dilakukan oleh robot kuno tersebut cuy terhadap Redline yang gagal di tengah jalan. Seperti halnya Joy Boy yang gagal dalam misinya membawa para manusia ikan untuk bisa tinggal di daratan cuy. Robot kuno ini kemungkinan gagal menjalankan misi besarnya untuk menghancurkan atau menyerang wilayah Redline. Mengapa Redline menjadi target utama? Ada beberapa spekulasi yang bisa muncul dalam hal ini cuy. Spekulasi pertama adalah robot kuno tersebut sengaja diciptakan untuk menghancurkan semua orang yang ada di Redline demi membalas dendam apa yang terjadi 800 tahun yang lalu. Dalam hal ini, menciptakan robot kuno kemungkinan adalah upaya maksimal mereka untuk menghadirkan serangan balik mengenai apa yang terjadi pada 800 tahun yang lalu ketika aliansi 20 kerajaan menghancurkan kerajaan kuno. Sebenarnya, siapa yang kemudian mengirim robot kuno tersebut untuk menyerang Redline memang masih menjadi misteri cuy. Namun, dari apa yang Vegapunk ungkapkan sebelumnya, robot kuno tersebut disebutkan mendapatkan perintah dari Pulau Manusia Ikan. Dan Pulau Manusia Ikan sendiri merupakan sekutu dari Joy Boy, yang mana mereka bisa jadi berusaha untuk membalas dendam apa yang terjadi kepada Joy Boy. Upaya memindahkan manusia ikan. Spekulasi kedua mengenai apa sebenarnya tujuan robot kuno tersebut melakukan serangan ke Redline. Selain berusaha untuk membalas dendam atas apa yang terjadi kepada Joy Boy, kemungkinan robot kuno tersebut sebenarnya berusaha menghancurkan para penghuni di Redline. Dalam hal ini, ada kemungkinan jika sebenarnya Joy Boy hendak memindahkan para manusia ikan ke wilayah Redline. Joy Boy berusaha untuk membawa manusia ikan untuk hidup di daratan cuy. Dia ingin menghadirkan kehidupan yang sama rata dengan semua makhluk. Namun, sebelum mimpi itu terwujud, Joy Boy pun menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok tersebut. Dan dia pun kemudian meminta maaf kepada para manusia ikan melalui Poneglyph. Berdasarkan hal tersebut cuy, Joy Boy sebenarnya hendak menjadikan wilayah Redline sebagai tempat bagi para manusia ikan tinggal. Dan untuk melakukannya, Joy Boy kemudian berusaha untuk menghancurkan para penduduk di sana dengan menciptakan sebuah robot raksasa. Sayangnya, sebelum kemudian misi tersebut selesai, robot tersebut kehilangan daya dan gagal melakukan misinya cuy. Bagaimana kemudian chapter 1111 memperlihatkan robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy Boy. Artinya, dia menyadari bahwa misi yang diberikan kepadanya sudah gagal untuk dijalankan. Kegagalan misi tersebut yang kemungkinan menjadi penyebab Joy Boy tewas, atau bisa juga sebaliknya cuy. Yang jelas, antara robot kuno dan juga Joy Boy saling berkaitan satu sama lain cuy. Pertanyaan lainnya kemudian adalah, apakah ini juga yang kemudian terjadi kepada Zunisa? Nah, bisa jadi cuy. Zunisa merupakan seekor gajah raksasa kuno yang sudah berjalan mengelilingi Greenland tanpa henti dan tanpa tujuan selama berabad-abad. Hal yang paling menarik tentang Zunisa adalah fakta bahwa dia sudah mengelilingi Greenland selama kurang lebih 800 tahun tanpa berhenti sekalipun cuy. Menurut Nekomamushi, salah satu mantan pemimpin suku Ming, pada zaman dahulu, Zunisa dihukum untuk berjalan melintasi Greenland selamanya karena sebuah perbuatan kriminal yang dia lakukan cuy. Namun, sampai sejauh ini sama sekali tidak ada informasi mengenai kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Zunisa, sehingga dia harus dihukum sedemikian berat cuy. Para nakama sendiri berasumsi bahwa kejahatan berat yang dilakukan oleh Zunisa kemungkinan ada kaitannya dengan abad yang hilang, kerajaan kuno, dan perang melawan pemerintah dunia. Kemungkinan Zunisa juga gagal menjalankan misi yang Joy Boy berikan kepadanya cuy, dan menerima konsekuensi lainnya. Jika robot kuno tersebut dibunuh,
atau musnah atau kurang daya dan tidak berdaya serta dihancurkan, sementara Zunisa menerima hukuman untuk terus berjalan selama ratusan tahun. Jadi, kesimpulannya dosa terbesar dari robot kuno terhadap Joy Boy adalah dia tidak mampu menyelesaikan misi besar yang diberikan cuy. Misi tersebut tidak lain adalah menghancurkan para penduduk yang ada di atas Redland, yang kemungkinan akan jadi tempat tinggal bagi para manusia ikan. Dan apa yang terjadi kepada robot kuno kemungkinan juga terjadi kepada Zunisa, yang merupakan sama-sama sekutu dari Joy Boy. Dengan kemunculan Gorosei di Pulau Egghead, rasanya tidak perlu diragukan lagi jika kemudian robot kuno tersebut akan membantu Luffy mengalahkan kelima sosok tersebut. Pasalnya, kini robot kuno itu tahu jika ada sosok Joy Boy alias Nika di dekatnya, dan dia akan membayar kesalahan yang sudah dia perbuat sebelumnya dengan membantu mengalahkan para Gorosei. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.